warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melipatkan rahmat sehat, rahmat iman kepada kita, dan tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Tema pidato yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai salah satu tokoh inspiratif keaisyaan, yaitu Siti Mujia, di mana Siti Mujia merupakan salah satu wanita generasi awal di Hindia Belanda yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat baik. Pendidikan yang diterimanya yaitu adalah Madrasah Diniyah Ibtidaiyah, Sopotrisno, dan Al-Qismul Arqo. Pendidikan tersebut memunculkan suatu kesadaran positif atau kritis di dalam diri Siti Mujia, yaitu di mana kehidupan masyarakat saat itu bisa menghambat pola kemajuan wanita. Siti Mujia lahir pada tahun 1896 di Kampung Kauman, Yogyakarta, yaitu kampung para santri dan pengusaha batik. Dan ayahnya bernama Hashim Ismail yang berprofesi sebagai abdi dalam keagamaan atau penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-8. Anak-anak dari Hashim semuanya berjumlah 8 orang, sedangkan Mujia sendiri merupakan anak ke-6. Adapun saudara kandungnya yang lain adalah Siti Jasima, Muhammad Sudja, Fakhruddin, Bagus Hadikusumo, Zaini, Siti Baria, dan Walida. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Bani Hashim Kauman dan pendukung gerakan Muhammadiyah yang didirikan Ki Haji Ahmad Dahlan. Siti Mujia menjabat sebagai Ketua Umum PP Aisyah selama 5 periode, yaitu sejak tahun 1932 sampai 1936. Sepanjang sejarahnya, sejak diproklamasikan berdiri secara resmi pada 19 Mei 1917, Siti Mujia memiliki kepewahan dalam berpidato. Bakatnya dalam berpidato mengingatkan kita pada sosok Haji Fakhruddin, yaitu adalah kakak kandung dari Siti Mujia. Haji Fakhruddin dikenal sebagai singa mimbar karena mampu berhasil membakar semangat orang banyak. Begitu juga dengan Siti Mujia. Dia sosok orator perempuan yang mampu menguasai khalayak umum. Dengan bakatnya ini, Mujia mampu tampil sebagai perwakilan Aisyah dalam forum-forum perkumpulan wanita lain di luar Muhammadiyah. Siti Mujia termasuk santri wanita yang mendapat kepercayaan untuk mengikuti Ki Haji Ahmad dalam menghadiri undangan tablik. Kepercayaan tersebut bukannya tanpa sadar dan sebab Siti Mujia memiliki karakter tegas, kemampuannya sangat kuat. Dia termasuk wanita yang tak kenal takut. Membayangkan karakter Siti Mujia memang mengingatkan kita pada sosok dua kakak kandungnya, yaitu Haji Syuja dan Haji Fakhruddin. Haji Syuja dikenal dengan tegas, memiliki kemauan kuat dalam mewujudkan cita-cita pembaruan Muhammadiyah. Begitu juga dengan Haji Fakhruddin. Dia tokoh muda yang memiliki pemikiran cerdas di jalur politik maupun jalur persyarikatan Muhammadiyah. Dengan karakter Siti Mujia yang tegas ini, kemauan kuat dan tak kenal takut, Ki Haji Ahmad Dahlan memang memberikan kepercayaan lebih kepada beliau. Ini terbukti ketika pada tanggal 20 November 1921, Muhammadiyah mendapat undangan dari Sarekat Islam atau SI, cabang Kediri, Jawa Timur. Ki Haji Ahmad Dahlan didampingi Haji Fakhruddin dan Siti Mujia memenuhi undangan tersebut. Siti Mujia mendapat kesempatan untuk menyampaikan ceramah keagamaan dalam rapat SI tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Siti Mujia selaku salah satunya utusan dari Muhammadiyah yang naik ke atas tempat mimbar dengan pembawaan yang tenang. Dia menerangkan akan dirinya yang mengenakan pakaian tertutup rapat dengan kerudung khas Songket Kauman. Dia menjelaskan bahwa dirinya bukan orang haji, tetapi memakai pakaian cara haji perempuan. Diterangkan secara jelas bahwa dirinya tidak malu berpakaian layaknya orang haji, sebab itu merupakan perintah agama Islam. Siti Mujia tidak hanya bicara soal hijab dan kerudung saja, tetapi lebih jauh. Dia berani menerangkan kedudukan kaum wanita pada agama Islam. Menurutnya, agama Islam bukan saja diperuntukkan pada kaum laki-laki, tetapi orang perempuan pun wajib menjalankannya. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang wajib memajukan agama Islam, tetapi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama untuk memajukan agama Islam. Karakter Siti Mujia yang bersemangat dan menyampaikan pidato mampu menyihir para hadirin
sekalipun dia adalah seorang perempuan. Pada waktu itu juga, perempuan masih dianggap hanya mampu mengurusi kehidupan rumah tangga dan melayani sang suami. Namun, Mujia telah mengawali sebuah gerakan baru bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan setara dengan kaum laki-laki dalam memajukan agama Islam. Selama beberapa periode, Siti Mujia menjabat sebagai Ketua Bahagian Aisyah sejak Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932. Pada masa kepemimpinan Ki Haji Ibrahim, Siti Mujia dipercaya sebagai ketua, selaku sekretaris juru tulis dipercayakan kepada Siti Zarkia, selaku bendahara dipercaya kepada Siti Wakira. Kemudian pada 4 kongres berikutnya pada tahun 1933 sampai 1936, dia kembali dipercaya menjadi sebagai ketua Aisyah. Nama Siti Mujia tidak hanya terkenal di kalangan aktivis Aisyah. Di luar organisasi Aisyah, dia dikenal oleh para aktivis pergerakan wanita nasional. Sebab, dia pernah menjadi wakil ketua Kongres Perempuan pertama pada 1928, diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Dengan pengalaman menjadi wakil ketua panitia Kongres Perempuan itu, Siti Mujia memiliki banyak kenalan aktivis pergerakan wanita di tanah air. Siti Mujia tidak hanya piawai dalam berpidato, tetapi dia seorang ulama perempuan yang sangat inklusif dan toleran. Dia terbiasa diundang dalam perkumpulan-perkumpulan wanita lintas agama. Dalam menyampaikan pidato, Mujia hampir tidak pernah menyinggung atau menjelek-jelekan agama lain. Karakter semacam ini memang amat jarang di Aisyah. Ketika Aisyah mendapat undangan dari organisasi wanita lain, maka Siti Mujia yang datang mewakili. Namanya memang cukup dikenal di kalangan organisasi wanita lain seperti Wanita Taman, Siswa Wanita Utomo, Jong Java, dan sebagainya. Kisah Siti Mujia adalah cerminan dari kekuatan, keteguhan, dan dedikasi seorang wanita dalam perjuangan sosial dan keagamaan. Perannya dalam Muhammadiyah serta Aisyah tidak hanya sebagai aktivis, tetapi juga sebagai pemimpin dan inspirator. Menunjukkan betapa perempuan bisa berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan. Warisan dan nilai-nilai yang diperjuangkannya terus hidup dan menginspirasi generasi berikutnya dalam perjuangan kesetaraan dan kemajuan perempuan di Indonesia. Siti Mujia memang tak kenal lelah berjuang di Aisyah. Semangat yang menyala-nyala dan tekadnya yang kuat telah membawa nama Aisyah di pentas nasional. Tetapi Siti Mujia tetaplah seorang manusia biasa. Pada tahun 1955, Siti Mujia menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang memimpin Aisyah. Jenazah Siti Mujia lantas dibawa kembali ke Yogyakarta dan disemayamkan di pemakaman Kauman yang berada di belakang Masjid Gede Kauman. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya akhiran. Oleh karena itu, izinkan saya mengakhiri pidato saya mengenai sosok inspiratif Aisyah, yaitu Siti Mujia. Dari beribu kata yang sudah saya sampaikan tadi, jika ada kata yang dirasa kurang berkenan, maka saya harap bisa diberikan ruang maaf untuk itu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi renungan bersama dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita, semua terkhususnya kepada kita kaum wanita. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.